Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan video penjelasan tentang materi keraguan tentang istilah IPS dan studi sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial. Dosen pengampu DRS Kustomo MPD. Baik, bab yang kita bahas ini adalah tentang keraguan tentang istilah IPS dan studi sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan. Nah, di sini saya sendiri Denny Prasetyo, NIM 1830008, dan rekan saya Nur Rahmat Syarifuddin, NIM 153029. Yang pertama kita bahas adalah pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies, bahwa social studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, dan filsafat, yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Pengertian social studies mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, social studies merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi. Yang ketiga, aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut. Berikut pengertian IPS yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan dan IPS di Indonesia. Yang pertama, menurut Muljono Cokro-Dikarjo mengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Kemudian, menurut S. Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat, yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Dengan demikian, IPS bukanlah ilmu sosial, dan pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi aspek praktis dalam mempelajari, menelaah, mengkaji gejala dan masalah sosial masyarakat yang bobot dan keluasannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pengertian studi sosial. The Comment on the Social Studies of the National Education Association and Regulation of Secondary Education in 1916 memberikan definisi sebagai berikut. The studies whose subject matter relate to the organization and development of human society and to men as member of social group. Dalam kurung Arthur C. Binning dan David H. Binning, Teacher the Social Studies in Secondary School, 1952, New York, Page 2. Maksudnya adalah studi sosial merupakan mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Paul Mathias dalam bukunya The Teacher Handbook for Social Studies, Brentford Press, London, 1973, page 20-21 mengatakan, The study of man in society in the past, present and future. Social studies emerges as a subject of prime important for study in school. Artinya, studi sosial ialah suatu mata pelajaran manusia dalam masyarakat pada masa lalu dan masa kini, pada masa yang akan datang, atau tekadnya pada masalah hubungan manusia. Jadi, studi sosial lebih banyak menekankan hubungan antara manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dalam masyarakat, di samping hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya.
Dengan rumusan pendapat di atas, secara umum dapatlah disimpulkan bahwa studi sosial pada hakikatnya ialah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem hidup bermasyarakat. Kajian ini dilakukan orang dalam bentuk pengajaran di sekolah untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik berdasarkan nilai dan kaidah kemasyarakatan yang hidup dan berlaku. Definisi atau pengertian masalah sosial. Menurut Suharjono Swekanto, masalah sosial adalah suatu tindak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antar unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyaan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. 2. Faktor budaya, perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. 3. Faktor biologis, penyakit menular, keracunan makanan, dan lain-lain. 4. Faktor psikologis, penyakit saraf, aliran sesat, dan lain-lain. Faktor ekonomi berupa kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. BPS dan Depsos 2002. Dalam konteks politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial. Frank Ellis dalam Soeharto 2005 menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai definisi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial psikologis. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan korporatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dengan sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Gambaran tentang kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Faktor penyebab kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal sebagai berikut. A. Merosotnya standar perkembangan terhadap per kapita secara global. Berikut beberapa faktor yang mengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapat per kapita. 1. Naiknya standar perkembangan suatu daerah. 2. Politik ekonomi yang tidak sehat. 3. Faktor-faktor luar negeri diantaranya misalnya syarat perdagangan, bahan utang. 6. Kurangnya bantuan luar negeri dan perang. B. Menurut etos kerja dan produktivitas masyarakat. Faktor ini sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal.
C. Biaya kehidupan yang tinggi. Melonjaknya tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kekurangan tenaga kerja ahli dan banyaknya pengangguran. D. Pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Hal ini selain menyulitkan akan turunnya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara. Dampak kemiskinan. Sekarang kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam, mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah, tetapi untuk sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana cara anak-anak kecil yang sama sekali tidak mampu dan dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan memang memerlukan perhatian dari semua pihak, yaitu dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut. A. Membatasi pertemuan penduduk melalui program keluarga berencana dan program keluarga sejahtera. Hal ini dimaksudkan agar semua generasi yang lahir mempunyai potensi untuk memperoleh jaminan hidup yang memadai dari orang tuanya. B. Mengembangkan pendidikan terutama bagi lapisan ekonomi lemah yang tinggal di daerah-daerah pedesaan. C. Mengembangkan industri kecil di pedesaan dengan bimbingan teknis, pinjaman, kredit, dan mengkoordinasikan pemasaran hasil produk kerajinan melalui koperasi. D. Melaksanakan program impres desa tertinggal antara lain dengan pinjaman kecil secara berisiko produk sebagai modal usaha perdesaan. E. Membudayakan hidup sederhana. F. Membudayakan gemar menabung. G. Membudayakan pemakaian produk dalam negeri dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata dalam berucap. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.